Seringkali kita merasa marah tanpa tahu kenapa. Apakah itu hanya karena keadaan sekitar, ataukah ada luka yang terpendam dalam hati? Di luar sana, banyak orang merasa terasing dalam kepedihan batin. Mereka berjalan dalam rutinitas tapi sesungguhnya terjebak dalam kesedihan yang sulit terucap. Seharusnya kita sadar, rasa marah kerap kali mencerminkan ketidakberdayaan. Ini bukan soal lingkungan, tetapi batin yang keras dan penuh luka yang belum bisa sembuh. Saat kita merasa marah, mungkin itu adalah sinyal dari hati yang menginginkan perhatian. Ketika kita terjebak dalam kemarahan, apakah kita sudah mencoba menggali lebih dalam? Apakah kita memahami bahwa di balik semua itu, ada rasa sakit yang lebih dalam yang perlu dihadapi? Jika terus-menerus terjebak dalam kemarahan tanpa menyentuh akar masalah, kita hanya akan merusak diri sendiri lebih jauh. Saatnya kita berhenti mencari pelampiasan dan mulai menemukan penyelesaian. Ingatlah, kemarahan yang tidak terkelola hanya akan menghancurkan hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita dan juga diri kita sendiri. Mungkin kita merasa kesepian dalam kemarahan kita, namun sebetulnya banyak yang mengalami hal serupa. Mari kita merenungkan, kemarahan ini ingin kita sampaikan, ataukah sekadar kabut tebal yang menutupi pandangan kita terhadap diri dan orang lain? Lihatlah lebih dalam, dan kita akan menemukan jalan menuju pemahaman dan pemulihan. Kemarahan seringkali dianggap sebagai reaksi instan terhadap situasi, namun terkadang, itu adalah refleksi dari ketidakpuasan yang lebih dalam. Ketika seseorang merasa terus-menerus tertekan atau tidak dianggap, amarah bisa muncul sebagai mekanisme pertahanan. Kita semua merasakan tekanan dari berbagai sisi, pekerjaan, hubungan, atau bahkan dengan diri sendiri. Ketika semua itu menumpuk, tanpa sadar hati kita mulai mengeras dan melahirkan kemarahan yang tak terhadang. Seberapa banyak orang yang kita lihat berteriak di jalan atau marah tanpa alasan jelas? Di balik tindakan itu, ada perasaan kehilangan kontrol. Marah bukan hanya soal emosi, tapi juga pengakuan bahwa ada yang salah dalam hidup kita. Mungkin kita mengabaikan hal-hal kecil yang membuat kita merasa tidak berdaya. Dan ketika kondisi ini terus berlanjut, marah menjadi cara untuk membenarkan perasaan tertekan kita. Jika kita tidak mau melihat luka kita, kemarahan menjadi suara yang lebih keras. Kita merasa terpaksa mempertahankan rasa marah karena itu adalah satu-satunya cara untuk bersuara. Dalam setiap pertengkaran, kita sering lupa untuk mendengarkan. Bukannya menyelesaikan masalah, kita hanya memperdalam jurang pemisah. Ketika siklus ini berulang, hati kita menjadi semakin keras, dan kemarahan menjadi berakar. Banyak orang yang lebih merasa nyaman dengan kemarahan ketimbang mengakui rasa sakit. Terlalu sering kita membiarkan diri terbenam dalam kemarahan saat melihat diri kita di cermin. Kita melihat orang lain yang tampak lebih beruntung, sementara kita terjebak dalam rasa sepi yang tak terucap. Sikap defensif ini membuat kita sulit untuk muncul dari kegelapan dan mendorong kita lebih dalam ke dalam lubang kemarahan. Pertanyaan yang perlu kita tanyakan kepada diri sendiri adalah, apakah marah itu solusi? Atau hanya pelarian dari sisi diri kita yang terluka dan terabaikan? Dalam banyak kasus, kemarahan bisa menjadi penghalang untuk melihat ke dalam diri. Kerap kali kita menemui orang-orang yang sangat marah padahal dalam hati mereka sangat ingin meraih pemahaman. Namun, kita terjebak dalam pusaran kemarahan, berusaha untuk tidak terlihat lemah. Yakinlah, menyadari perjuangan batin kita adalah langkah pertama. Menghadapi perasaan kita dengan jujur adalah kunci untuk sembuh. Apa yang selama ini kita tutup dengan kemarahan bukanlah hal yang memalukan. Justru, itu adalah langkah berani untuk memahami diri sendiri. Ketika kita memahami luka-luka kita,
kemarahan yang terpendam bisa terurai dengan sendirinya. Akhirnya, marah tanpa sebab yang jelas hanya menimbulkan lebih banyak luka. Kita sering tidak menyadari bahwa setiap teriakan yang kita lepaskan bisa kembali pada kita dengan cara yang lebih mengganggu. Mari kita ambil waktu untuk mengevaluasi, bukan sekadar terjebak dalam kemarahan. Saatnya kita jujur terhadap diri sendiri di tengah perasaan yang penuh tanda tanya. Keseimbangan antara kemarahan dan kejujuran terhadap hati yang keras adalah hal yang sangat mungkin dicapai. Ketika Farhan, seorang mahasiswa, menunda tugas yang seharusnya sudah diselesaikan, rasa marah mulai menghantuinya. Ia merasa bersalah dan frustrasi, terlebih saat teman-temannya maju lebih cepat. Dalam keputusasiaannya, kemarahan itu tumbuh, bukan hanya pada tugas tetapi pada dirinya sendiri. Setiap kali melihat notifikasi tentang presentasi dari dosen, hatinya bergejolak. Seharusnya bisa segera diselesaikan, namun kenapa dirinya tidak mampu? Seorang ibu bernama Sari, yang bekerja seharian, sering pulang ke rumah dalam keadaan lelah. Ketika anaknya menginginkan perhatian namun ia tidak mampu memberikannya, kemarahan mulai muncul. Dalam hati, ia merasa tidak adil. Mengapa harus terus berkorban? Rasa lelah ini mempertajam emosinya hingga membuatnya bertindak lebih kasar. Sari merasa tertekan dan tidak tahu bagaimana meluapkan perasaannya, sehingga kemarahan dialihkan kepada anak-anaknya. Dalam suasana yang sama, seorang dokter yang bertugas di rumah sakit itu tampak tenang dalam situasi yang ramai. Namun, di balik senyum tipisnya, dia menyimpan kemarahan karena tuntutan pekerjaan yang terus-menerus. Ketika situasi darurat datang silih berganti, ia merasa terjebak antara memberi yang terbaik dan keinginan untuk menyerah. Ketika rekan-rekannya bersikap tenang, dia merasa terasing. Hal-hal kecil membuatnya marah, namun dia tidak bisa menampakkan itu. Apakah kita pernah mengalami perasaan-perasaan ini? Kemarahan yang mengingatkan kita pada kesakitan di dalam, tetapi di luar tampak biasa-biasa saja. Dalam berbagai aspek kehidupan, seringkali kita menjadi penonton untuk luka batin kita sendiri. Banyak dari kita yang merasa tidak berdaya dan menyerah pada situasi, tetapi justru disitulah letak kekuatan kita. Kita mungkin tidak megah, tetapi langsung bisa merasakan getaran emosi. Kesedihan yang membumbung tinggi, dan saat itulah kemarahan sayup-sayup memanggil. Misalkan, saat melihat rekan kerja mendapatkan promosi, hati kita bergejolak. Di balik senyum terbaik, kita terluka, tapi marah pun bukan penyelesaian. Satu kenyataan yang sering membuat kita terpenjara dalam rasa sakit yang menyakitkan di hati kita. Kita sering tidak sadar bahwa kemarahan adalah sinyal dari diri sendiri. Penting untuk menyadari bahwa paling tidak kita punya kebisingan emosi dalam diri. Kita harus berani memecah kebisuan itu dan mengakui bahwa kemarahan adalah refleksi yang harus diperhatikan, bukan sekadar dibuang. Penting juga untuk memahami bahwa setiap orang memiliki cerita dan tekanan yang berbeda, yang mungkin tidak terlihat di permukaan. Dengan demikian, kemarahan kita bukanlah jawabannya, justru pemahaman terhadap diri dan orang lain yang lebih baik. Saat kita mulai merasakan kemarahan, penting untuk mengingat tempat kita berdiri. Barangkali kita harus bertanya pada diri sendiri, kenapa kita merasakan semua ini? Apa yang sejatinya menyakitkan di dalam? Menyadari hal ini adalah titik balik yang krusial. Ketika kita memahami penyebab kemarahan, seakan beban di hati mulai sedikit terangkat. Momen haru terjadi ketika kita memilih untuk jujur pada diri sendiri. Farhan mulai mengevaluasi keputusan-keputusannya dalam menunda tugas. Dalam proses itu, ia menyadari bahwa ia bukan satu-satunya yang menghadapi kesulitan.
Setiap mahasiswa memiliki ceritanya masing-masing, dan ini membantunya merasa tidak sendirian. Begitu juga Sari, yang berusaha merenungkan rutinitasnya untuk menemukan momentum berharga melakukan sesuatu yang berbeda. Ia memutuskan untuk meluangkan waktu bermain dengan anak-anaknya meski dalam keadaan lelah. Sebagai langkah pertamanya, ia mencoba untuk berkomunikasi lebih eksplisit tentang kebutuhan dan harapannya kepada anak-anaknya. Sikap tenang si dokter itu terlihat berbeda saat ia berani membagikan beban emosinya ke rekan-rekan kerja. Dia mulai merangkul perasaan marahnya dengan jujur dan itu membawa kelegaan. Dengan berbagi, dia menemukan bahwa banyak rekan yang mengalami hal serupa, seakan meruntuhkan tembok yang selama ini menghalangi perasaannya. Ketika kita saling mendukung dan memahami satu sama lain, langkah kecil bisa jadi jembatan kemarahan yang menyekap. Mari kita tanamkan kebiasaan positif. Ketika kita merasakan kemarahan, kita perlu berhenti sejenak. Pertanyaan-pertanyaan itu akan mengubah pola pikir kita. Apakah kita bisa menemukan cara untuk membebaskan diri? Saat kita mulai mengubah cara memandang kemarahan, kita akan mengubah cara kita bertindak. Dalam proses perubahan, mari ingat bahwa jalan menuju penyelesaian membutuhkan waktu. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa jadi landasan bagi perjalanan panjang menuju pemahaman diri. Kita kerap kali menganggap kemarahan adalah reaksi instan, padahal kita juga mampu mengendalikannya. Apa yang perlu kita lakukan adalah menghadapi emosi kita, bukan melarikan diri. Ingatlah, berani mengakui bahwa kita marah tidak membuat kita lemah. Justru itu adalah langkah awal menuju perubahan yang lebih baik. Saatnya kita beranjak dari kemarahan yang tidak perlu dan beralih kepada pengertian yang lebih dalam. Kita memegang kendali penuh terhadap diri kita. Ini saatnya untuk merenungkan langkah strategis menuju pemulihan. Membuang semua yang tidak bermanfaat dan menggantinya dengan kesadaran penuh disertai aksi yang nyata. Ketika kita berani menghadapi dan berbicara tentang kemarahan, kita memberi kesempatan untuk menyembuhkan diri kita. Mari menjadikan kemarahan sebagai jembatan menuju pemahaman, bukan tembok yang membatasi. Dengan usaha yang konsisten, kita dapat mengubah emosi ini menjadi kekuatan yang membangun, bukan justru menghancurkan yang tengah terbangun. Melihat kemarahan bukan hanya sebagai masalah, tetapi sebagai kesempatan untuk tumbuh. Kita bisa menggunakan setiap momen kemarahan untuk belajar tentang diri kita dan menemukan apa yang benar-benar kita inginkan dalam hidup. Ketika kita menyadari bahwa kemarahan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan proses yang harus dilalui untuk memahami diri, motivasi kita akan tumbuh, semakin percaya diri dan tangguh dalam menghadapi dunia yang penuh tantangan. Mengumpulkan keberanian untuk berhadapan langsung dengan emosi kita adalah langkah yang paling berani dari semuanya. Ini bukan sekadar tentang kemarahan yang dikeluarkan, tetapi juga tentang mencari solusi atas apa yang membuat kita merasa seperti ini. Ketika kita menghadapi tantangan dengan penuh keberanian, kita menciptakan peluang baru untuk kebangkitan diri yang lebih baik. Kita memiliki kesempatan untuk menulis bab baru dalam hidup kita, di mana kemarahan hanya menjadi satu bagian dari perjalanan kita yang lebih besar, dan kita bisa mengarahkan diri kita menuju kebangkitan yang lebih murni, lebih kuat, dan lebih penuh makna.